Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Ikhwan, NPM 19630569 dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarbaru, kelas 5F reguler malam Banjarbaru. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kesalahan analisis leksikal, sintak, dan juga semantik. Ini ada berupa activity diagramnya, seperti ini gambarannya. Dan ini adalah kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan pada analisis leksikal, sintak, dan juga semantik. Saya akan bahas dulu tentang kesalahan leksikal. Yang pertama, kesalahan ada karakter yang bukan huruf dan angka di dalam token identifier. Yang kedua, kesalahan ada karakter angka pada digit pertama. Dan yang terakhir, ada kesalahan penulisan nama token keyword. Contohnya seperti ini. Saya akan contohkan pada dev C++. Contohnya misalnya kita lupa untuk menambahkan tanda pagar. Maka saat kita melakukan compile-nya akan terjadi error seperti ini. Atau tidak kita misalnya salah tulis atau typo yang seharusnya huruf E, kita malah menulis menjadi huruf A. Maka saat kita compile juga akan terjadi error. Malah errornya seperti ini. Akan dijelaskan errornya di sini ada pada line nomor 2 dan kolom nomor 7. Kolom nomor 7 pada bagian namespace. Di sini dijelaskan pesannya di bagian mana saja errornya. Nah, itu tadi adalah kesalahan leksikal. Lalu yang kedua ada kesalahan sintak. Kesalahan sintak biasanya karena urutan token dari perintah program tidak sesuai, kurung bukanya ada, tetapi kurung tutupnya tidak ada. Lalu kurung sikunya ada, tetapi tutup kurung sikunya tidak ada. Kurawal bukanya ada, tetapi kurawal tutupnya tidak ada. Contohnya seperti ini, saya contohkan. Misalnya C-in-nya kita lupa untuk menambahkan titik koma dan juga tanda panahnya satu kurang. Saat kita coba compile, maka akan terjadi error. Nah, errornya seperti ini pada line nomor 7 kolom nomor 6. No match for operator tutup kurung in C-in X. Di sini dia menjelaskan tidak dapat menemukan operator tanda panah ke samping kanan pada bagian std C-in X. Maka kita akan tambahkan lagi agar tidak terjadi error. Lalu yang ke sini ada kesalahan karena urutan token dari perintah program tidak sesuai. Kita contohkan seperti ini. Misalnya C-in-nya kita malah didahulukan sebelum C-out-nya. Kita coba compile. Saat di-compile berhasil, tetapi saat kita melakukan running programnya, maka akan terjadi seperti ini. Tidak akan ada kelanjutan dari program yang pada bagian C-out masukkan bilangan kedua. Karena C-in-nya terlebih dahulu. Programnya tidak akan jalan sesuai dengan yang kita inginkan. Karena seperti tadi, kesalahan urutan token dari perintah program tidak sesuai. Dan yang terakhir ada kesalahan semantik. Di antaranya, variabel dalam program sumber belum didefinisikan, variabel dalam program sumber belum diinisialkan, dan ada variabel yang tipe datanya tidak sesuai dalam perintah aritmatika. Contohnya seperti ini. Misalnya ini variabel X dan Y, tapi kita lupa untuk mendefinisikannya. Kita malah lupa untuk melakukan integernya. Saat kita coba compile, maka akan terjadi error seperti ini. Di sini dijelaskan kolom 7 dan kolom line 7 dan line 9 pada kolom 7 terjadi error, yaitu X dan Y-nya tidak dapat dideklarasikan. Karena tadi kita hapus integer X dan Y.
Nah, variabelnya belum didefinisikan. Atau yang di sini lagi belum diinisialkan. Contohnya pada bagian C-in-nya kita malah memasukkan variabelnya malah A dan B. Kan di sini tidak sesuai, sedangkan di sini integernya kita definisikan X dan Y. Tapi di sini kita malah inisialkan A dan B. Saat kita coba compile, maka akan terjadi error seperti ini. A dan B not declared, belum dideklarasikan. Jadi seperti itu. Yang terakhir ada variabel yang tipe datanya tidak sesuai dalam perintah aritmatika. Jadi contohnya seperti ini. Saat di-compile, ini semua programnya sudah berhasil, sudah benar, dan sudah seharusnya saat kita running harusnya jalan. Tetapi kita saat melakukan inputannya, kita malah salah. Yang seharusnya kita melakukan inputan menggunakan angka, kita malah menggunakan huruf. Misalnya 1. Maka program tidak akan jalan sesuai dengan yang kita inginkan. Maka akan langsung ke bagian hasil akhir seperti ini. Masuk ke bagian return value. Langsung ke bagian sini. Nah, itu adalah kesalahan pada semantik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Setelah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.